Hai, selamat datang di Rangkuman Film. Kali ini kita akan membahas rangkuman film superhero yaitu Thunderbolts. Ini merupakan film baru Marvel yang dimana selain berhubungan dengan film berikutnya nanti, film ini juga berhubungan dengan film-film sebelumnya. Bahkan termasuk serial Disney Plus-nya. Dan kita akan coba bahas detail semuanya di video ini. Nah, film ini dimulai dengan Yelena yang sedang menjalani misinya di Kuala Lumpur. Ia mendapatkan misi dari Valentina de Fontaine untuk menghancurkan bukti-bukti penelitian ilegal perusahaannya Valentina, yaitu Ox, yang sedang diselidiki oleh pemerintah. Nah, supaya nggak kelihatan banget nih kalau Valentina nutupin sesuatu dari pemerintah, jadi Yelena dikirim ke Ox yang karyawannya Ox sendiri nggak tahu apa-apa, supaya seolah-olah ini adalah serangan teroris. Dan ketika sudah selesai bertarung dan curhat sama seorang penjaga yang dia lakban, tiba-tiba seorang saintis datang bawa pistol untuk melawan Yelena. Dan kebetulan saintis ini mukanya juga dibutuhkan untuk membuka pintu lab tersebut, yang berisi data-data penting yang ingin Yelena hancurkan. Nah, kalau ada saintis pegang pistol berarti dia tuh jago harus. Oke, Yelena pun jadi nggak bisa buka pintu lab karena wajah si saintisnya hancur. Jadi Yelena memutuskan untuk meledakkan gedungnya sebagai cara alternatif. Nah, nggak lama kemudian kita diperlihatkan bahwa Valentina sedang dalam persidangan, di mana dia dituntut karena diduga melakukan eksperimen ilegal terhadap manusia dengan perusahaan Ox-nya ini. Di mana Valentina diduga ingin membuat manusia super. Valentina pun bohong dan bilang kalau dia udah bukan pemilik Ox lagi semenjak menjabat jadi direktur CIA. Dan dia juga bilang kalau dia lebih fokus ke keamanan negara, apalagi setelah melihat mantan presiden sebelumnya menjadi monster merah yang besar yang menghancurkan kota. Maksudnya Red Frog di film Captain America Brave New World, yang akan kita rangkum di video lainnya. Sidang ini juga dihadiri oleh Bucky yang sekarang menjadi anggota Kongres Amerika. Namun akhirnya sidang ini ditunda untuk menunggu bukti lebih. Dan setelah sidang ini, Valentina juga nanya ke asistennya yaitu Mel mengenai misi Yelena. Dan Valentina terkejut karena Yelena meledakkan lab itu, karena seharusnya Yelena menghilangkan bukti di lab itu dengan diam-diam. Nah, kembali lagi ke Yelena. Yelena berkunjung ke rumah ayahnya yaitu Red Guardian, super soldier Rusia yang sekarang buka jasa jadi supir limosin. Yelena di sini curhat ke ayahnya. Dia bilang kalau dia ingin berhenti bekerja untuk Valentina. Di sini Red Guardian tuh bilang kalau Yelena tuh harus bekerja dengan Valentina. Karena menurut Red Guardian, bekerja untuk Valentina itu sama aja kayak bekerja untuk keamanan negara. Dan itu bisa saja membuat Yelena menjadi seorang pahlawan, sama seperti kakaknya itu, yaitu Black Widow atau Natasha Romanoff. Nah, mendengar hal ini, akhirnya Yelena pun berubah pikiran dan menelpon Valentina untuk misi baru berikutnya. Dan misi berikutnya adalah untuk pergi ke gudang Ox lainnya yang ada di gunung, yang menyimpan semua aset perusahaan. Di mana menurut laporan akan ada agen lainnya yang akan mencuri data-data di gudang tersebut. Sehingga Yelena pun langsung ke sana dan membuntuti si agen tersebut. Agen itu adalah Ghost atau Ava Star, yang punya kemampuan bisa menghilang-hilang gitu. Ya, lebih jelasnya tentang dia itu dibahas di film Ant-Man and the Wasp. Nah, ketika Yelena masuk ke gedung Ox, si Ghost pun menghilang. Dan di sini Yelena juga menemukan data-data Project Sentry milik Ox. Nah, tiba-tiba aja Yelena diserang oleh US Agent atau John Walker, mantan Kapten Amerika kedua yang juga direkrut oleh Valentina menjadi timnya di film Disney Plus Falcon and the Winter Soldier. Nah, Yelena tuh bilang kalau targetnya dia bukanlah si John, tapi John bilang kalau Yelena itu adalah targetnya dia. Lah, Yelena pun bingung dan di tengah pertarungan sengit mereka ini, tiba-tiba Taskmaster datang menghajar John. Lah, dan di tengah pertarungan sengit ini juga, Ghost pun datang juga untuk menghajar Taskmaster. Lah, ini kayak pembunuhan berantai apa gimana? Yang pasti karena mereka semua jago-jago, ini pertarungan bakal sengit dan hebat banget. Lah, Taskmasternya langsung mati. Dan di tengah pertarungan itu, mereka tidak sengaja merusak sistem sebuah peti, yang akhirnya membuka peti tersebut yang ternyata berisi manusia. Di mana ia keluar dan memperkenalkan diri kalau namanya itu Bob. Nah, kita pindah scene, sekarang Valentina sedang berada di pameran barang-barang hasil perang Avengers, dan di sini lagi-lagi Bucky juga datang. Dan dia juga menghampiri asistennya Valentina si Mel, dengan tujuan memujuk dia untuk memberikan informasi seputar Valentina. Meskipun Mel menolak, Bucky tetap meninggalkan kartu namanya jika Mel berubah pikiran. Nah, balik lagi nih ke gudangnya Ox. Yelena, John, dan Ghost pun bingung, siapa ini Bob? Dan Bob bilang kalau dia nggak inget apa-apa. Yang dia tahu, dia bangun di peti itu dan udah ada di ruangan itu. Nah, di sini Yelena, John, dan Ghost juga berantem dan menuduh satu sama lain. Sampai akhirnya mereka sadar kalau mereka ini dijebak oleh Valentina untuk saling membunuh. Karena mereka juga merupakan orang yang mengetahui semua rahasia Valentina. Dan gak lama, Valentina menyuruh Mel untuk membakar seluruh isi gudang tersebut, yang membuktikan bahwa Valentina memang menjebak mereka semua. Nah, di sini Mel juga jadinya melihat nih betapa kejamnya Valentina. Dan ketika proses pembakaran akan dimulai, Yelena, John, dan Ghost pun bekerja sama untuk kabur dari gudang ini. Tapi ternyata gudang tersebut dilengkapi semacam penghalang suara yang kuat yang membuat Ghost gak bisa menembus tembok gudang itu. Jadi mereka harus menghancurkan sumber suara yang kuat tadi agar Ghost bisa tembus keluar tembok dan membuka pintunya dari luar. Setelah Ghost membuka pintunya, Yelena, John, dan Bob pun keluar di detik terakhir sebelum gudang itu terbakar dan meledak. Dari ledakan ini pun Yelena terpental dan pingsan, di mana saat pingsan dia melihat masa lalunya ketika masih kecil, saat menjalani tes di Red Room. Dan anehnya, Bob juga ada di dalam penglihatannya ini. Yelena
Yelena pun kaget dan terbangun dari pingsannya. Dan ternyata Bob juga sempat pingsan dan mereka bersentuhan tangan. Menarik. Kembali ke Valentina. Mel ngasih tahu ke Valentina kalau dari rekaman CCTV terlihat kalau mereka semua ternyata selamat. Dan Valentina itu malah lebih penasaran kepada siapa ini Bob. Karena gudang tersebut sulit dimasuki oleh manusia biasa. Jadi Valentina pun menyuruh Mel untuk mencari tahu siapa itu Bob dan juga untuk merencanakan rencana baru untuk menghabisi mereka semua. Nah, di mana semua ini didengar oleh Red Guardian yang sedang bekerja jadi supir. Ini superhero apa ini? Di tempat lain, John mencoba untuk menginterogasi Bob, tapi Bob tetap bilang kalau dia juga nggak tahu kenapa dia bisa ada di sana. Bob juga bilang kalau John itu menyebalkan, sehingga John melabrak si Bob, namun Yelena datang untuk melerai mereka. Di sini Bob bilang ke Yelena kalau mereka sebaiknya pergi dan meninggalkan dia di sana sendirian, karena dia merasa kalau dia tuh beban. Tapi Yelena nggak mau ninggalin Bob. Kemudian Yelena, John, Ghost, dan Bob pun mencoba untuk kabur dari fasilitas tersebut, dengan membobol sebuah tembok, dan akhirnya mereka juga menemukan ruangan yang tinggi sekali, sehingga mereka menggunakan teknik yang diajarkan Bob untuk kabur. Nah, selagi mereka perlahan naik ke atas, kita akan pindah dulu di mana Bucky menerima telepon dari Mel. Nah, di sini Mel itu udah mulai berubah pikiran setelah melihat kejamnya Valentina. Dia pun meminta Bucky untuk hack jaringan HP-nya si Mel agar bisa memantau kemanapun Mel pergi. Karena di mana Mel pergi selalu ada Valentina. Nah, balik lagi sekarang Yelena, John, Ghost, dan Bob pun udah sampai di atas. John pun meminta tongkat milik Yelena agar John bisa naik membuka pintu untuk mengeluarkan mereka semua. Dan di saat yang bersamaan, si Bob ingin bersin, dan kalau sampai Bob bersin, maka mereka semua akan jatuh. Nah, John pun memaksa mengambil tongkat Yelena, yang membuat Yelena, Ghost, dan Bob pun jatuh. Namun akhirnya mereka semua tetap selamat. Nah, di saat John lagi mau bantu angkat si Bob, si John langsung mendapatkan penglihatan pas pegang tangannya si Bob. Ini adalah penglihatan ketika John ditinggal istri dan juga anaknya. Nah, John pun merasa aneh dan makin curiga sama si Bob. Sementara Bob pura-pura nggak terjadi apa-apa. Nah, setibanya mereka di luar pintu, mereka lihat kalau pasukannya Valentina tuh udah nunggu mereka semua di luar nih. Nah, John pengen kasih strategi karena dia merasa dirinya paling hebat. Karena pernah salaman dengan dua presiden, dan dulu pernah memenangkan turnamen bola berkali-kali. Nah, Yelena pun juga bilang kalau dia juga dulu punya tim bola bernama Thunderbolts. Meskipun mereka bermain dengan sangat buruk. Ya, ini sebagai sindiran, dengan maksud tujuan ngomong ke si John kalau apapun yang mereka raih dulu nggak ada hubungannya dengan situasi sekarang ini. Sehingga akhirnya Yelena ngasih ide. Tapi Ghost izin pulang duluan. Sehingga sisa Yelena, John, dan Bob aja. Nah, Yelena tuh punya ide untuk matiin listrik supaya para musuh masuk dengan night vision. Dan habis itu dinyalain lagi listriknya supaya musuh jadi susah lihat karena terang tapi pakai night vision. Sementara di luar, pasukan Valentina udah siap masuk nih. Dan Valentina juga meminta agar pasukannya ini menangkap mereka hidup-hidup. Akhirnya para pasukan ini pun masuk menggunakan night vision. Seperti keinginan Yelena. Namun pas mau nyalain listriknya ulang, listriknya malah nggak nyala, sehingga malah mempersulit John yang nggak bisa lihat apa-apa. Dan akhirnya Yelena dan Bob pun berlari menuju John untuk membantunya. Namun baru sampai lorong mereka udah dengar suara tembakan. Dan ternyata itu adalah para pasukan yang berhasil dikalahkan sama John, tapi si Johnnya udah hilang nih. Nah, akhirnya Valentina pun mengirim tim berikutnya. Dan di sini Yelena harus bertarung dan menjaga Bob, tapi Bob itu ingin bantu Yelena sebisanya. Ia malah jadi nyusahin sih. Nggak lama pun Bob menembak pasukan terakhir, yang ternyata si John yang pakai kostum para pasukan itu untuk nyamar. Nah, akhirnya mereka bertiga pun keluar dengan menggunakan kostum pasukan Valentina dan pura-pura membawa pasukan yang terluka, agar bisa keluar dengan mudah. Sesampainya di luar, Ghost pun datang membawa mobil untuk menjemput mereka, dan mereka pun akhirnya jalan keluar gerbang. Namun, gerbang tersebut dijaga oleh pasukan lainnya. Nah, di sini John bilang ke penjaga kalau mereka tuh harus ke rumah sakit karena ada yang terluka parah. Sementara penjaga bilang kalau mereka tuh ada tenda darurat di sisi utara. Kenapa nggak ke situ aja? Nah, hal ini malah membuat penjaga tersebut menjadi curiga. Dan ketika si John disuruh buka topengnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata astaga Bob. Bob di sini mencoba mengalihkan perhatian para pasukan tersebut agar Yelena, John, dan Ghost bisa keluar. Namun tiba-tiba para pasukan tersebut malah menembak Bob. Hal ini membuat Valentina marah dan memerintahkan pasukannya untuk menahan tembakan. Yelena dan Ghost pun sedih karena Bob sudah mengorbankan dirinya. Dan mereka pun segera pergi agar pengorbanan si Bob tidak sia-sia. Terima kasih Bob, kamu akan dikenang sebagai lalalalalalalah. Hidup lagi dia. Bob berdiri dan marah dan tiba-tiba Bob melayang dan terbang. Waduh, kerasukan apa dia? Oke, dia pingsan. Ya, ternyata Bob dapat kekuatan super dari Project Sentry, di mana saat dalam perjalanan ke sini, ternyata Mel udah nunjukin ke Valentina kalau Bob itu ternyata adalah salah satu orang yang ikut Project Sentry yang mendaftar di Malaysia. Dan berdasarkan laporan, semua orang yang ikut tes Subject Sentry ini ujung-ujungnya meninggal. Yang artinya Bob juga sebenarnya sudah meninggal, namun hidup kembali dalam peti di awal film ini. Itulah kenapa Valentina datang dan ingin menangkap Bob hidup-hidup. Oke, kembali lagi ke Bob. Dia jatuh dengan kecepatan tinggi dan menabrak tanah yang menimbulkan gempa lumayan besar di sekitarnya. Mobil Yelena, John, dan Ghost pun juga ikut terpental. Yelena pun juga
juga bilang ke John dan Ghost kalau Bob pasti hasil eksperimennya Valentina. Nah, di sini Yelena pun juga menunjukkan data Project Sentry kepada Ghost dan juga John. Dan ternyata John pernah mendengar soal project ini, di mana project ini memakan banyak korban karena tidak ada yang kuat setelah diberikan serum tersebut. Karena itulah, pemerintah melakukan investigasi dan Valentina akhirnya ingin menghilangkan bukti-buktinya. Mereka bertiga pun melanjutkan untuk kabur dengan jalan kaki. Sementara Valentina meminta seluruh timnya untuk mengangkat Bob dari dalam tanah dan membawanya ke lab Ox lainnya di New York. Selain itu, Valentina juga meminta Mel untuk segera melenyapkan Yelena, John, dan Ghost, di mana mereka masih diantah-berantah. Dan tiba-tiba ada mobil yang mendekati mereka. Dan ternyata itu adalah Red Guardian yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ya, meskipun dia agak telat sih. Di dalam perjalanan ini, Red Guardian bilang kalau mereka itu kayak tim. Dan John menyindir Yelena dengan bilang, "Yeay, go Thunderbolts," yang merupakan tim bola kecilnya Yelena yang payah itu. Red Guardian pun senang mendengarnya karena merasa kalau sekarang mereka ini menjadi tim superhero. Dan dia udah nggak sabar nih buat beraksi dan membantu dunia. Iya, Red Guardian ini jarang perang guys, jadi dia senang banget kalau merasa ada kesempatan untuk beraksi. Nah, nggak lama kemudian mereka melihat kalau ternyata mereka dikejar oleh pasukan Valentina. Sehingga John pun menyuruh Red Guardian untuk tancap gas. Mereka pun juga ditembaki dengan machine gun, sehingga Red Guardian pun harus mengaktifkan mode bulletproof mobil ini. Kok gue yang malu ya? Akhirnya sebagai jalan terakhir, Red Guardian pun minta vodka untuk bikin molotov kok. Dan ternyata cara ini tidak berhasil. Dan akhirnya Yelena keluar dari jendela untuk menembak mobil musuh, dan mobil musuh pun terpental. Oh, ternyata itu bukan Yelena, melainkan Bucky. Bucky berhasil menyingkirkan semua mobil musuh, dan Yelena dan kawan-kawan pun akhirnya bersorak karena mereka sudah diselamatkan. Ya tadinya mereka merasa kalau mereka diselamatkan sih. Nah kita skip dulu ke markas Ox yang ada di New York. Dan ternyata menggunakan towernya Tony Stark yang lama. Dan di sini Mel ngasih tahu kalau Bob itu ternyata adalah pengguna obat-obatan dan orang yang secara mental terganggu karena adanya depresi. Jadi di sini Mel bilang ke Valentina untuk berhati-hati karena kemungkinan Bob itu orang yang berbahaya. Namun Valentina mengabaikannya dan tetap masuk untuk menemui Bob. Dan di sini Valentina mencoba mengambil hatinya si Bob agar Bob mau menjadi maskotnya Valentina, seorang superhero dari Project Sentry. Ya sebenarnya ini akal-akalan Valentina sih biar nunjukin kalau ternyata eksperimen dia berhasil, jadi supaya pemerintah nggak investigasi lagi gitu. Nah, di sini Valentina menyentuh tangannya si Bob untuk membujuknya, yang tiba-tiba Valentina mendapatkan penglihatan di masa lalunya ketika ayahnya terbunuh karena dirinya sendiri. Hal ini membuat Valentina sedikit syok dan pergi meninggalkan Bob. Namun Bob bilang ke Valentina kalau dia bisa mengendalikan kemampuannya dan siap menjadi maskot Valentina. Akhirnya Valentina bilang ke Mel untuk siapin media untuk memperkenalkan Bob. Dan Mel menyarankan Valentina untuk mikir ulang. Karena Mel merasa kalau misalnya tuh Bob ini bisa berbahaya. Tapi Valentina nggak merasa takut karena dia sudah menyiapkan kill switch yang bisa diaktifkan jika Bob tiba-tiba membelot. Gila, kejam banget nih orang. Nah, kembali lagi ke Yelena dan kawan-kawan. Di sini mereka semua ditangkap sama Bucky karena Bucky mau mereka menjadi bukti dan bersaksi di persidangan untuk memberitahu kejahatannya Valentina. Namun mereka bilang kalau mereka itu udah nggak bekerja buat Valentina dan mereka juga harus mencari Bob. Awalnya Bucky nggak percaya soal Bob ini sampai akhirnya dia mendapat telepon dari Mel. Mel ngasih tahu kalau Project Sentry-nya Valentina ternyata berhasil dan kemungkinan orang ini bisa menyebabkan bahaya dan orang itu bernama Bob. Sekarang baru percaya dia. Mel bilang ke Bucky kalau Bucky harus bawa siapapun untuk menghentikan Valentina. Akhirnya Bucky meminta agar mereka semua ikut ke kota dan mencoba menghentikan Valentina. Kesempatan beraksi ini pun membuat Red Guardian jadi senang. Dan kembali lagi ke Lab Ox. Di sini Valentina dan beberapa saintis sedang berusaha mengajarkan Bob tentang kemampuannya. Dan karena dibantu dan dilatih, Bob pun jadi cepat mengendalikan kemampuannya. Nah, sementara grup hero kita masih dalam perjalanan nih. Di sini mereka saling bertukar informasi tentang peralatan dan senjata mereka untuk mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Dan di sini Red Guardian nanya ke Bucky apa rencana cemerlangnya dia. Dan Bucky akhirnya ngeluarin jurus rahasia dia. Ya, itu. Mereka pun masuk dan menghajar semua pasukannya Valentina. Dan sesampainya di atas, mereka ingin langsung membawa Valentina ke polisi. Tapi tiba-tiba Bob datang untuk menolong Valentina. Valentina bilang kalau Bob ini adalah The Sentry, tidak terkalahkan dan jauh lebih kuat dari semua pasukan Avengers. Dan Valentina juga ternyata tahu kalau Mel itu berkhianat. Bahkan dia sengaja membiarkan Mel berkhianat, supaya Bucky, Yelena, dan lainnya tuh datang ke sini. Pas para media datang. Dimana Valentina akan menuduh mereka semua sebagai penjahat, dan Sentry lah yang menangkap mereka semua nantinya. Ya, menjadi pahlawan baru untuk masyarakat. Bob pun bilang kalau dia nggak mau nyakitin mereka semua, sehingga Bob pun meminta mereka untuk menyerah. Ketika Yelena mencoba berbicara dengan Bob, yap, diinterupsi sama Red Guardian. Oke, dia pun langsung maju ingin menghajar Bob.
serumnya kurang bagus ini Red Guardian. Dan pertarungan gak imbang 1 lawan 5 pun dimulai. Ya, pas gue bilang gak imbang itu maksudnya karena 5 orang ini aja nggak cukup ya buat lawan Bob sendirian. Ini mereka nggak ada kesempatan sama sekali. Mereka pun akhirnya kabur turun dengan lift karena kalah telak. Sementara Valentina pun senang dengan kemampuannya si Bob, alias Sentry. Nah, di sisi lain, para hero kita berantem nih, karena mereka merasa kalau mereka tuh nggak bisa ngalahin si Bob. Tapi si Red Guardian tetap maksa untuk kembali dan melawan si Bob. Akhirnya Yelena pun pergi dan membuat yang lainnya juga ikutan pergi, karena mereka merasa sudah kalah. Sementara Red Guardian pun mencoba mengikuti Yelena. Nah, kembali lagi ke atas, Valentina minta Bob untuk mengejar mereka dan menghabisi mereka semua. Tetapi si Bob ini nggak mau. Bob merasa kalau dia tuh kuat bagaikan dewa. Jadi kenapa dewa seperti dia harus dengerin manusia seperti Valentina? Valentina pun menyiapkan kill switch untuk menghabisi Bob. Tapi sebelum dia bisa tekan tombolnya, Bob pun mencekik Valentina ke dinding karena tahu akan dihianati. Nah, di sini sisi gelapnya si Bob tuh udah mulai keluar nih guys. Tapi untung aja Mel datang dan menekan kill switch tersebut, sehingga Bob pun tewas. Valentina pun juga menyuruh Mel untuk memanggil tim untuk menyingkirkan badannya si Bob. Nah, kita pindah dulu. Di sini Red Guardian ngejar Yelena dan bilang kalau dia peduli sama Yelena. Tapi Yelena malah marah. Katanya kalau dia memang peduli, harusnya dia tidak menghilang selama setahun. Apalagi ketika kakaknya yaitu Black Widow meninggal, karena dia sangat kesepian. Red Guardian pun minta maaf karena tidak menjadi bapak yang baik, dan dia pun berjanji akan selalu ada buat Yelena dari sekarang. Dan momen mengharukan bapak dan anak ini terganggu ketika tiba-tiba orang-orang di sekitar heboh akan sesuatu. Dan di saat yang sama, Mel menerima laporan kalau badannya Bob itu udah nggak ada di lantai atas. Dan ternyata si Bob hidup lagi karena badannya bisa sembuh sendiri, dan dia sedang terbang di atas, dimana dia sudah dikendalikan sepenuhnya oleh sisi gelapnya, yaitu The Void. Nah, pasukannya Valentina pun berusaha untuk menembaki Bob, tapi ternyata Bob ini menghabisi mereka semua hanya dengan menggerakkan tangannya. Dan mereka semua pun menjadi bayangan doang. Helikopter yang digunakan pasukan Valentina pun juga jatuh dan menimpa gedung-gedung yang membuat orang-orang di bawah jadi dalam bahaya. Akhirnya Red Guardian dan juga Yelena pun mencoba menyelamatkan para warga, dan ketika ada satu mobil yang lewat dan menuju warga lain, Bucky datang untuk menyelamatkan mereka. Dan gak cuma Bucky, tapi Ghost dan John pun ikut membantu para warga, dan para warga pun menyambut mereka sebagai pahlawan baru. Nah, nggak lama kemudian Red Guardian melihat kalau ada reruntuhan batu yang akan menimpa seorang anak kecil, sehingga Red Guardian pun lari untuk menyelamatkannya. Anaknya baru diselamatin loh. The Void pun sekarang mulai melenyapkan para warga dengan menyebarkan kegelapan di seluruh kota. Dan di saat semua orang sedang evakuasi, Yelena justru malah mendekati kegelapan yang disebar The Void dan malah menghilang. Dan ternyata Yelena masuk kayak semacam dimensi gelap, di mana di sana dia terjebak di sebuah ruangan yang berisi kejadian di masa lalunya yang buruk. Yang artinya semua orang yang menghilang tadi juga masuk ke dimensi ini dan terjebak di momen buruk mereka masing-masing. Nah, Yelena tuh mencoba untuk keluar dari ruangan ini, namun hasilnya selalu gagal dan kejadian buruk Yelena ini selalu berulang-ulang. Jadi kayak looping gitu deh sampai kalian nemuin cara keluarnya. Dan akhirnya Yelena berlari dan menabrak tembok hitam ruangan tersebut, dan ternyata dia malah menembus ke ruangan berisi momen buruk lainnya. Nah, tiba-tiba Yelena melihat Bob dari pantulan kaca, jadi dia menembak pecah kaca itu dan masuk ke ruangan berisi momen buruk lainnya lagi. Sementara di luar, Ghost mencoba untuk masuk ke kegelapan untuk membantu Yelena, tapi Bucky melarangnya. Nah, di sini Ghost tuh yakin kalau masuk ke kegelapan itu nggak akan membunuh mereka. Dan John juga bilang kalau mungkin itu benar, karena saat dia pegang si Bob, dia kayak dapat penglihatan buruk aja. Sehingga akhirnya mereka pun mencoba masuk ke kegelapan tersebut. Nah, di sini Yelena nemuin si Bob di pantulan kaca lagi. Dan kali ini Yelena minta Bob untuk ngobrol sama dia. Dan tiba-tiba Yelena bisa masuk ke ruangannya si Bob. Nah, Yelena tuh nanya kenapa Bob ada di sini. Dan Bob bilang kalau ini adalah ruangan yang paling mending dari semua ruangan momen-momen buruknya dia. Dan gak lama kemudian, dari lubang di lantai, Yelena melihat kalau si Bob kecil itu suka dipukul sama ayahnya. Nah, perilaku ayahnya yang abusive inilah yang membuat mentalnya Bob terganggu dan membuat dirinya memiliki kepribadian gelap, yaitu The Void. Yelena pun mencoba menyemangati Bob dan bilang kalau Bob harus bisa mengikhlaskan dan mencoba melupakan kenangan buruk tersebut. Dengan begitu, dia bisa merasa lebih baik, meskipun kenangan itu tidak akan benar-benar hilang. Yelena pun akhirnya mengajak Bob untuk berusaha keluar dari ruangan ini. Tapi tiba-tiba The Void yang gak seneng pun mencoba menahan mereka, agar mereka tidak pergi kemanapun. Dan untungnya, para hero kita datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka pun bersama-sama mencoba keluar dari ruangan ini. Yelena pun meminta Bob untuk membawa mereka semua ke ruangan yang paling buruk untuknya. Mereka pun akhirnya pergi dari ruangan satu dan ke ruangan lainnya. Dan akhirnya mereka pun tiba di ruangan Lab Ox yang diledakkan Yelena di awal film ini. Kata Bob ini adalah momen terburuknya, di mana ia sedang berkeliling di negara-negara Asia untuk mencari obat lah. Lalu dia menemukan lowongan tes subjek Ox ini, yang katanya obat ini bisa membuat Bob menjadi orang yang hebat. Dan ternyata di ruangan ini, The Void juga udah nungguin mereka. Di sini The Void mencoba untuk menahan mereka.
mereka agar mereka nggak bisa keluar dari dimensi ini. Dan Bob pun akhirnya mencoba untuk mengalahkan sisi gelapnya sendiri. Nah, awalnya si Bob ini kalah telak, sementara Yelena dan kawan-kawan semakin kesakitan karena The Void semakin menyiksa mereka. Namun akhirnya Bob itu marah dan menghajar The Void. Dan ternyata ini jebakannya The Void, guys, dimana The Void bermaksud untuk menghilangkan Bob dari dirinya sendiri, agar The Void menjadi satu-satunya kepribadian di tubuhnya Bob. Yelena pun berusaha melepaskan diri dan berlari ke arah Bob untuk menyelamatkan Bob. Dan di saat Yelena nggak kuat untuk menarik Bob, Bucky dan yang lainnya pun juga berhasil keluar dan bersama-sama menarik Bob. Dan di saat mereka menarik Bob, tiba-tiba mereka sudah kembali ke dunia nyata dan kegelapan yang tersebar di kota pun menghilang. Para warga pun juga akhirnya berhasil keluar dari dimensi tersebut. Nah, tapi kayaknya Bob sama sekali nggak ingat soal apa yang terjadi dan juga tampak kebingungan. Sementara Valentina terdengar sedang telepon bantuan. Dan di sini mereka pun akhirnya mencoba untuk menangkap Valentina. Tapi ternyata ini juga jebakan Valentina, di mana ternyata para media sudah berada di sana dengan kamera. Dan di sini Valentina sok jadi pahlawan dengan bilang kalau dia diam-diam mengumpulkan para superhero untuk menjadi anggota timnya, yaitu The New Avengers. Akhirnya para media dan juga warga pun menyambut anggota ini sebagai superhero baru. Yelena pun juga bisik-bisik ke Valentina dan bilang kalau Valentina sekarang berhutang budi nih sama mereka. Jadi dia harus menuruti apa yang mereka mau. Dan film pun selesai. Tapi jangan pergi dulu, jangan. Di sini kita akan bahas post credit scene-nya. Yang pertama nggak gitu penting sih. Jadi di sini Red Guardian lagi belanja dan menyarankan orang untuk membeli makanan serial Avengers. Tapi sayangnya orang itu nggak ngenalin dia sama sekali. Dan berikutnya adalah post credit scene yang ditunggu-tunggu. Jadi katanya terjadi perdebatan nih siapa Avengers yang sebenarnya. Karena di film Captain America Brave New World, si Sam Wilson yang sekarang jadi Captain America itu juga membentuk Avengers baru. Jadi kehadiran Bucky, Yelena, dan lainnya pakai nama Avengers ini jadi masalah. Nah, di tengah diskusi mereka ini, tiba-tiba ada peringatan dari satelit. Kalau ada pesawat yang tidak dikenal masuk ke bumi. Dan ternyata itu adalah pesawat milik Fantastic Four. Wah, makin seru aja nih nanti. Sejauh ini yang kita tahu, Fantastic Four itu filmnya akan rilis di bulan Juli. Dan akan menceritakan universe yang lain. Nah, jadi kok pesawat Fantastic Four ini bisa masuk ke universe utama MCU? Apakah mereka akan pindah universe? Ya, nanti kita juga akan menemukan jawabannya di film Fantastic Four The First Step, yang pastinya akan kita rangkum juga nih. Nah, sekian video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal dan juga sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka, dan juga komen film apa yang kalian mau gua rangkum berikutnya. Atau kasih masukan jika ada info dari film ini yang kurang atau gua lupa sebut. Terima kasih semuanya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!